berasal dari satu masa pembangunan yang sama. Kesimpangsiuran struktur yang terlihat sekarang dapat dipahami sebagai akibat dari pendirian struktur atau bangunan yang tumpang tindih dari beberapa masa berbeda di tempat yang sama. Kenyataan ini dapat diperkirakan bangunan masa awal tentunya berada pada lapisan di bawah, yang kemudian biasanya perbedaan fase pembangunan ini dapat dilihat salah satunya dari batuan penyusun bangunan. Namun harus diperhitungkan pula adanya proses penggunaan ulang bangunan dari suatu masa bukan tidak mungkin didirikan dengan memanfaatkan batuan yang tersedia dari masa sebelumnya. Dari hal itu, tentunya sangat sulit untuk merekonstruksi bentuk-bentuk bangunan di situs ini. Rekonstruksi bangunan dari satu masa tidak dapat mengorbankan bangunan dari masa lainnya lewat pengupasan secara keseluruhan. Rekonstruksi hanya dapat dilakukan di atas kertas. Berdasarkan hasil-hasil penelitian selama ini, diketahui bangunan-bangunan di situs ini dapat dikelompokkan berasal dari beberapa masa pembangunan yang berbeda. Terindikasi di antaranya dari bentuk dan ukuran bata, teknik penyusunan bata, kesinambungan struktur, perbedaan level ketinggian struktur, atau konteks antar struktur. Salah satu unsur bangunan yang cukup banyak ditemukan di situs ini kebanyakan terbuat dari batuan andesit. Bentuknya bermacam-macam, ada yang memiliki lubang di tengah, ada yang berbentuk persegi dengan ukuran bagian alas dan permukaan yang berbeda, dan ada pula umpak batu yang bagian alasnya berbentuk segi empat. Umpak-umpak batu ini sebagai landasan untuk tiang-tiang kayu bangunan seperti pendopo atau bangsal, yang kemungkinan pada waktu itu bangunannya bertiang kayu semi permanen, baik tertutup maupun terbuka, yang atapnya biasanya berbentuk limasan atau tacuk. Dari masa kuno terlihat perbedaan masa pendirian. Terdapat kolam parit di bagian bawah struktur dengan susunan bata tanpa spesi, yang permukaannya dilapisi kepa secara merata. Ini semua merupakan bangunan yang didirikan lebih awal, yang sehingga pada masa kemudian kolam parit ini tampaknya juga difungsikan sebagai bangunan air dengan menambah ketinggian dinding dan pembuatan atap. Terlihat struktur air di situs ini relatif masih utuh. Susunan batanya masih rapi, rata, dan lurus. Jejak-jejak pemakaian lepa yang merata terlihat jelas melapisi lantai dan dinding-dindingnya. Dilihat dari teknik penggarapan, bentuk, dan orientasinya, kolam parit penghubung tersebut kemungkinan besar merupakan satu kesatuan struktur dengan dua kolam parit lainnya dengan sebuah sudut dinding yang tumpul, memperkuat dugaan bahwa struktur kolam parit penghubung ini memiliki kelanjutan ke arah barat namun terputus, tertutup dinding dari bangunan masa berikutnya dengan teknik penyusunan bata yang berbeda. Dengan banyaknya berbagai lapisan bangunan yang tumpang tindih, bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mengelompokkan bangunan ke dalam setiap periodenya. Situs ini adalah pemukiman yang silih berganti dari beberapa masa yang di tempat yang sama.
Dari itu penelitian arkeologi hanya dapat dilakukan dengan menempatkan bangunan pada masing-masing lapisan budayanya, dan tentu saja dengan tetap memperhatikan karakteristik struktur-strukturnya. Berdasarkan penggalian arkeologi dapat diketahui lapisan budaya tertua terdapat di kedalaman 310 cm dari permukaan halaman candi, diwakili oleh temuan lantai dari pecahan bata yang dipadatkan. Di lapisan ini jarang ditemui artefak, sementara lapisan di bawah lantai tersebut sudah steril. Di atas lapisan terdalam, mulai dari ketinggian permukaan yang sama sampai kedalaman 150 cm, baru ditemukan berbagai jenis artefak dalam jumlah yang cukup besar. Struktur yang termasuk dalam lapisan kedua ini adalah struktur yang diduga sebagai saluran air dengan lantai dan dinding yang diberi lapisan kedap air. Atas dasar semua data tersebut, diperoleh kesimpulan pemukiman di situs ini terbagi dalam 3 periode hunian, yaitu pemukiman sebelum masa candi ini, pemukiman semasa dengan candi kedua yang telah didaur ulang di periode berikutnya, serta pemukiman yang semasa dengan struktur sumur upas. Dalam proses penggalian arkeologi yang pernah dilakukan dalam ekskavasi di situs ini, sedikitnya telah ditemukan 4 jenis lantai. Lantai pertama ditemukan pada kedalaman sekitar 3 meter, terbuat dari pecahan bata yang dipadatkan. Lantai ini diperkirakan merupakan bagian dari struktur bangunan yang tertua, namun belum diketahui bangunan apa yang terkait dengan lantai tersebut. Lantai kedua adalah lantai berlapis lepa yang sebenarnya merupakan bagian dasar dari kolam parit. Lantai seperti ini ditemukan pada kedalaman sekitar 150 cm. Sedangkan lantai ketiga yang diperkirakan sebagai lantai ruang atau pondasi bangunan yang terbuat dari susunan bata, yang selanjutnya di lantai keempat kemudian merupakan sebuah jalan tersusun dari bahan boulder dan kerakal. Lantai ketiga dan keempat ditemukan bersama struktur-struktur yang sekarang tampak di permukaan. Pada situs Candi Kedaton, meski terletak pada ketinggian yang relatif sama dengan sisa struktur bangunan lain di depannya, Candi Kedaton ini diperkirakan berasal dari periode yang berbeda, kemungkinan dari masa yang lebih tua. Ini terlihat dari teknis penyusunan bata yang tanpa menggunakan spesi. Selain juga bata-batanya memiliki ukuran yang lebih besar, teknik penyusunan bata yang sama dengan Candi Kedaton justru terlihat pada kolam-kolam parit di kedalaman tanah. Teori yang menyatakan bahwa lapisan budaya tertua berada pada lapisan terbawah tampaknya di situs ini tidak berlaku. Sebagian bangunan suci, keberadaan Candi Kedaton dan fungsi itu mungkin tetap dipertahankan, tidak ditumpangi oleh bangunan lain dari masa berikutnya.
Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsanya, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsa tersebut. Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.